Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 di mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan. Yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai biaya standar, jenis standar, dan analisis varian. Silahkan disimak slide berikut. Analisis kinerja keuangan. Yang pertama akan kita bahas mengenai jenis standar. Ada dua jenis standar. Yang pertama yaitu standar ideal. Di sini menginginkan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar, tidak ada kerusakan mesin atau kekurangan tenaga. Kedua, standar yang dapat dicapai, yaitu merupakan standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi efisien, terdapat toleransi untuk kerusakan mesin yang normal, pengendalian sementara, tingkat keahlian yang belum sempurna. Mengapa sistem biaya standar diberlakukan dalam analisis kinerja? Itu yang pertama, alasannya karena perencanaan dan pengendalian. Di sini sistem biaya standar dapat memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Yang kedua, kalkulasi biaya produk, yaitu dalam sistem biaya standar, pembenaran biaya kepada produk dilakukan dengan menggunakan standar kuantitas dan standar harga. Untuk ketiga, biaya produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Mengenai biaya produk standar, dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dibuat untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan UHP. Kemudian manajer harus dapat menghitung kuantitas bahan yang dibutuhkan dan jam standar yang dibutuhkan, di mana SQ di sini adalah standar kuantitas per unit kali output aktual, dan SH adalah standar tenaga kerja per unit dikalikan dengan output aktual. Dalam analisis varian, anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang harus dikeluarkan untuk tingkat aktivitas aktual, di mana biaya input yang dianggarkan yaitu SP dikali ST, dan biaya input aktual yaitu AP dikali AP, di mana varian adalah selisih antara aktual dengan yang direncanakan atau yang dianggarkan. Bagaimana menghitung total varian? Menghitung total varian itu sama dengan AP dikali AQ dikurang SP dikali SQ, di mana total varian ini adalah sama dengan varian harga ditambah varian penggunaan. Bisa kalian lihat rumus mencari total varian di slide ini. Bagaimana pertanggungjawaban varian? Kita bahas satu persatu. Ada beberapa. Yang pertama, varian harga bahan. Ini merupakan tanggung jawab bagian pembelian dipengaruhi kuantitas, diskon, jarak pemberian. Kedua, varian penggunaan bahan merupakan tanggung jawab manajer produksi. Upaya yang dilakukan adalah meminimalkan barang rusak, pemborosan, dan pengerjaan ulang. Kemudian pertanggungjawaban selanjutnya yaitu varian tarif tenaga kerja, itu dipengaruhi oleh eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak serikat pekerja. Kemudian varian efisiensi tenaga kerja terkait dengan produktivitas tenaga kerja dan pendukung proses produksi. Pertanggungjawaban varian pada overhead variabel itu dapat ditelusuri pada pusat pertanggungjawaban seperti bahan penolong. Sedangkan varian efisiensi overhead variabel itu dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan tenaga kerja langsung. Kemudian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban total varian overhead tetap itu dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang, bukan perubahan tingkat produksi, maka varian yang terjadi kecil. Kemudian varian volume overhead tetap, di sini tanggung jawabnya departemen produksi, tapi bisa saja penyelidikan menemukan terjadi kesalahan pada bagian lain.